Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari 10 GP1. Saya Eksa dan saya Fajar. Pada hari ini kami ingin melakukan wawancara di Kecamatan Balontapak proyek tugas yaitu ruangan dan konektivitas wilayah. Tujuan wawancara ini adalah mengetahui kondisi wilayah, aktivitas masyarakat, hubungan wilayah dengan daerah lain, serta perkembangan yang ada di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur. Di sini Bapak bertanya bagaimana karakteristik wilayah ini jika dilihat dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan Pak. Karakteristik jadi gini, Balikpapan Timur itu ada tanah yang berbukit, ada juga daerah pesisir. Nah, kalau kita di sebelah selatan itu memang berbatasan dengan Selat Makassar. Kita memiliki potensi pantai ya, ada Pantai Manggar, ada Pantai Lamaru. Terus ada juga di daerah itu ada pantai-pantai yang dikelola oleh Kelompok Darwis. Itu dari segi potensi ekonomi. Untuk nelayan juga kita ada dua muara, ada muara Sungai Manggar yang ada di dekat Pantai Manggar sebelah kanan ya. Juga ada muara Pantai Lamaru atau Sungai Ciraden yang perbatasan antara Kelurahan Lamaru dengan Kelurahan Terintil. Biasanya nelayan menambatkan kapalnya di sekitar muara tersebut. Kalau adik-adik yang melihat di jembatan Manggar kan ada tambatan-tambatan perahu, yaitu merupakan kelompok-kelompok nelayan yang ada di sekitaran Manggar dan Manggar Baru. Kalau di Ajiraden juga ada tambatan-tambatan kapal, itu merupakan pusat ekonomi yang ada di wilayah pesisir. Nah, kalau di wilayah perbukitan itu biasanya untuk potensi ekonomi kita di daerah khususnya di daerah Manggar Baru, Lamaru dan Terintil. Kalau Manggar sudah banyak berubah menjadi permukiman. Kalau Manggar Baru, Lamaru, Terintil masih banyak potensi-potensi pertanian dan perkebunan. Satu-satunya sawah yang ada di Kota Balikpapan itu ada di Kelurahan Terintil, luasnya kurang lebih 60 hektar. Itu tepatnya di Gunung Binjai. Perkebunan juga ada di daerah Manggar dan Manggar Baru, Lamaru dan Terintil. Kita ada perkebunan sayur, terus perkebunan yang utama di daerah Lamaru dan Manggar itu berupa perkebunan karet. Nah, kalau jenis-jenis buah-buahan juga ada yang kayak buah durian, rambutan, terus cempedak dan sebagainya. Seperti itu. Ada juga kita sentra peternakan yang terletak di daerah Terintil, khususnya di daerah Gunung Binjai. Itu merupakan salah satu potensi yang ada di daerah perbukitan. Jadi kita ada daerah perbukitan, ada dataran rendah atau sekitaran pesisir. Itu biasanya kalau kita dari Manggar itu banyak perkantoran kan, proses perusahaan itu Manggar potensi utamanya di situ. Perindustrian. Kalau kesini lagi permukiman seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Bapak, pertanyaan kedua, apa sektor unggulan wilayah ini Bapak dan mengapa sektor tersebut bisa berkembang? Oh, sektor unggulan. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa sektor kita unggulan kalau di Manggar itu lebih ke karakteristiknya industri ya. Jadi banyak perusahaan yang ada di sekitar Kelurahan Manggar. Alhamdulillah tenaga kerja lokal juga banyak diberdayakan seperti itu. Kalau di Manggar Baru dan Lamaru di daerah unggulannya yaitu potensi pariwisata. Pusat pariwisata yang ada di Balikpapan khususnya pantai itu di Pantai Manggar dan Pantai Lamaru. Ada juga potensi pariwisata baru yaitu beberapa villa yang dikelola oleh kelompok sadar wisata seperti itu. Kalau yang tadi potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Kelurahan Terintil, Lamaru dan Manggar Baru. Izin bertanya Pak. Jadi bagaimana peran wilayah ini dalam mendukung wilayah lain di sekitar Manggar? Peran wilayah. Nah, kalau kita nih jadi ini khususnya ini kan pertanyaannya ini tanggal berapa ini? 27 April ini mendekati. Kalau kami di kami yang beragam muslim ini kan mendekati hari Idul Adha. Alhamdulillah Balikpapan Timur sebagai penyuplai utama atau untuk hewan kurban. Letaknya tadi di Bulan Terintil. Terus kita juga sentra industri untuk persawahan juga ada kita.
beras-beras yang ada di Balikpapan, walaupun masih mengandalkan beras dari daerah lain juga sebagai sumber pangan yang ada di ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan. Seperti itu, Mas. Pak, wilayah ini paling banyak berinteraksi dengan daerah mana saja, seperti perdagangan, tenaga kerja, dan lain-lain. Mohon maaf, diulangin. Pak, wilayah ini paling banyak berinteraksi dengan daerah mana saja dalam bentuk perdagangan, tenaga kerja. Oh, berinteraksi. Iya, Pak, berinteraksi. Kalau kita seluruh, jadi gini, kita ini kan kalau Balikpapan Timur ini sebagai daerah pintu gerbang ya. Pintu gerbang utama Tritip. Tritip itu perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Kelurahan Selok Api Darat dan Selok Api Laut, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Tritip itu ada namanya Pasar Tritip. Iya. Kalau perdagangan. Nah, Pasar Tritip itu sebagai sarana perdagangan atau sarana sentra jual beli, biasanya nelayan maupun petani memasarkan hasil pertanian maupun hasil perkebunannya yang ke pasar, seperti itu. Jadi warga-warga yang dari daerah lain seperti di Kecamatan Samboja atau Kelurahan Selok Api itu berdatangan untuk membelanjakan kebutuhannya di pasar tersebut, itu yang ada di Tritip. Nah, hasil-hasil pertanian kami juga itu banyak dipasarkan ke pasar-pasar yang ada di Kota Balikpapan. Jadi kalau bahasa kami itu bilangnya tengkulak ya, kalau bilang kita orang penghubung lah. Jadi antara petani dengan yang jasa tadi penghubung itu beli hasil pertanian, dia membawa hasil pertanian tadi ke pasar-pasar kayak Pasar Sepinggan, Pasar Baru yang ada di dekatnya BC itu kan, atau pasar-pasar di Balikpapan, di Manggar juga gitu sih. Itu interaksinya. Kalau tenaga kerja ya alhamdulillah dengan adanya sentra industri yang ada di Manggar, perusahaan-perusahaan yang tenaga kerja kita juga menjadi daya saing utama lah, memperhatikan kan kesempatan kerja lebih luas. Ya tidak hanya mengandalkan tenaga lokal, juga memang tenaga dari daerah lain juga terbuka dengan kompetisi yang baik, seperti itu. Pertanyaan lagi? Ini baru datang nih, harusnya terakhir dong. Bercanda. Siapa namanya? Kevin siapa? Kevin saja ya? Kevin Bina. Oh gitu. Dosa tegang. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10, berarti kelas 1 ya? Jurusanmu? Biologi pertambangan, Pak. Biologi pertambangan, ya. Pertanyaannya? Oh, ini pakai ChatGPT kayak ini? Udah disiapkan. Bercanda. Nah, yang mana? Jadi Pak, apa saja program pemerintah yang sedang berjalan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat? Konektivitas. Jadi gini, kami bekerja sama dengan kalau namanya sekarang itu Karya Bakti TNI, MMD, Tentara Manunggal apa gitu. Saya lupa bahasa ini yang panjangannya. Kalau masyarakat bapak-bapak kita dulu kenalnya belum masuk desa, jadi bekerja sama dengan TNI itu terutama di daerah Lamaru dan Tritip sekarang membuka jalur perhubungan baru, khususnya untuk memudahkan petani memasarkan hasil pertaniannya. Jadi banyak jalan-jalan baru yang terbuka. Rencana kami akan menghubungkan Tritip dengan kilometer 23. Itu sudah dibangun badan jalannya, sudah ada juga yang disemenisasi, tapi namanya anggaran terbatas kan, itu bakal berlanjut sampai dengan nanti terhubung antara Tritip dengan kilometer 23. Kalau kalian sering main di mana itu yang beruang tuh? Belum, Pak. Tahu yang biasa ada Lamin Etam. Udah kilometer 23 ada yang Kilo 27. kilo 23 pembatasan. Perbatasan. Ada yang beruang, pelestarian beruang madu. Pernah enggak? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Betul. Nah itu kalau terus ke sana tembusnya di daerah Gunung Binjai Tritip. Oh. Nah, Iya, nanti lewat dalam jalanan kayak berganti. ya itu sudah berjalan ini sepanjang 2 km sudah semenisasi. Nanti dibuka lagi sama tentara untuk diperkeras, dibuat badan jalannya.
baru nanti dianggarkan ke pemerintah kota untuk dilakukan sosialisasi. Nah itu lagi dibuka. Nah ini yang akhir tahun kemarin jalur ke sawah itu sudah diperlebar, baru diperkeras. Tahun ini akan disosialisasi juga. Jadi jalan ke sawah nanti lebih enak. Petani nggak ketika musim hujan nggak susah lagi untuk ke sawah gitu kan. Jadi kalau hujan, aduh kita mau naik motor takut jatuh kayak gitu ya. Bahkan ketika itu menjadi akses yang lebih baik, ada perencanaan bagaimana sawah itu menjadi daya tarik wisata seperti itu, untuk konektivitas. Terus tadi apa lagi? Untuk apa tadi? Katanya lagi konektivitas dengan kesejahteraan masyarakat, Pak. Ya. Tadi ada hubungannya itu Ya, sama ya tuh akhirnya kalau adanya daerah-daerah yang terisolir terbuka, otomatis kan memudahkan akses masyarakat. Betul. Tadi petani mau memasarkan produk atau hasil pertaniannya lebih mudah, kesejahteraannya lebih baik. Betul. Yang mau ke kilo juga nggak muter lagi. Nah, kalau Alhamdulillah, ini kan TPA kan sudah terbuka kan? Iya. TPA kilometer kan sudah terbuka, kilometer 8. Itu nanti terbuka lagi yang rencana kilo 23 lebih mudah lagi. Jadi kalau dulu kita dari Manggar mau ke daerah kilometer 1, kilometer 2 harus lewat Sepinggan dulu, baru lewat Rumah Sakit Kamujoso, ya kan, muter kan? Betul. Sekarang lebih dekat. Nah, terus juga kalau nggak salah jalannya itu bisa tembus ke Samboja ya, Pak? Yang mana? Yang jalan tembusannya itu, kilo 23. Kilo 23, Samboja, belum tahu saya itu, karena kan itu dengan daerah lain, dengan kabupaten lain kan, Oh iya, Pak. itu harus provinsi yang anggarkan gitu. Jadi, Kalau kami menganggarkannya yang konektivitas antar daerah yang ada di Balikpapan. Kalau dengan Samboja itu harus dengan provinsi jalannya seperti itu. Izin bertanya Pak, Nah, apa hambatan terbesar di Balikpapan Timur saat ini? Apakah masalah kemacetan di jalan utama, abrasi pantai, atau ketersediaan air bersih? yang utama ya, Ya. yang utama memang sih macet sih, Mas. Ya, yang utama itu kan kesediaan air bersih. Alhamdulillah kalau Balikpapan Timur ya sudah nanti akan ada Munadirraden, ya kan? Dibangun selain Waduk Tertib ada Munadirraden yang akan dibangun, itu akan menjadi penyuplai kita untuk wilayah Balikpapan Timur, gitu kan. Air bersih memang masih ada yang belum teraliri lah, itu tidak kita tutup mata untuk hal itu, gitu kan. Namun yang menjadi hambatan memang kalau kita pergi pagi itu kan macet, kalau pulang seperti itu. Kita memang sudah mengusulkan ke pemerintah, karena kalau kita dari Sepinggan ke arah tol, itu tol ya, itu wewenangnya Balai Jalan Nasional, itu bukan ranahnya pemerintah, bukan kewenangan. Itu sudah masuk jalan pusat, jalan nasional. Jadi kami sudah bersurat ke Balai Jalan Nasional untuk membuat 2 jalur sehingga arus tol yang masuk dan keluar itu lancar, gitu kan. Kalau adik-adik hari libur, hari besar kayak Idul Fitri kemarin kan macet tuh, antara yang mau masuk dan keluar tol itu jadi salah satu penyebab kemacetan. Kalau dia ada 2 jalur itu lebih enak, karena itu salah satu keluar tol ini kan menjadi masalah baru kan. Nah, kalau dari keluar tol yang ke arah Tertib itu jalan provinsi, itu juga kami usulkan bagaimana menjadi 2 jalur seperti yang ada di daerah lain. Yang berikutnya lagi memang semenjak adanya IKN, dampak ikutannya pertama jumlah penduduk, ya kan? Itu kalau ada jalan yang representatif kan memudahkan kita untuk bisa berusaha melakukan kegiatan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, ini kita sudah rapatkan kemarin. Jadi kalau salah satu yang terdekat, kalau kalian ini lurus, ada jembatan pertama sebelum jembatan kembar, ya kan? Kecil jembatan itu kan, itu nanti bakal jadi 2 jembatan juga. Jadi jembatan kembar kita ada 2 nanti, jembatan kembar yang di Batakan itu sama jembatan kembar yang ada di sini nanti. Cuma pelaksanaannya kemungkinan di tahun depan. Itu salah satu upaya kita bagaimana kalau mengatasi macet, gitu kan. Macet yang di sini kalau kita pulang sore itu salah, kalau bahasa kerennya bottleneck lah.
Jadi mau masuk dan keluarnya kendaraan kan agak susah itu, karena agak sempit, ya kan. Terjadi 2 jalur yang jembatan kembar yang di situ nanti itu yang sudah kami upayakan bagaimana berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional sehingga jembatan itu bisa terkoneksi dengan baik terbangun seperti itu. Ada lagi? Apa rencana strategis ke depan agar Balikpapan Timur tidak hanya menjadi tempat wisata, tapi juga pusat ekonomi yang lebih maju? Gitu ya. Ini bicaranya level wali kota ini. Rencana strategis bagus itu Mas. Jadi kalau rencana besarnya kan tadi keterhubungan daerah gitu kan antar wilayah terbuka, terus tata ruangan kan sudah jelas tuh bahwa Manggar itu daerah industri, terus Lamaru dan Prilik itu jadi pertanian modern. Nah itu nanti, dan Manggar Baru juga menjadi salah satu daerah pendukung untuk pusat perikanan di situ juga. Kalau pariwisata itu bisa bicara pariwisata sekarang bukan hanya pantai sih Mas, pariwisata itu luas. Kalau kalian pernah ke daerah Jawa, kita garap sawah. Kalau dulu kan kalau di sana itu garap sawah itu pakai kerbau ya, pakai kerbau. Anak-anak kecil naik kerbau bayar. Itu salah satu ya di sana tuh jadi potensi pariwisata. Jadi bukan hanya datang ke Pantai Manggar melihat hiburan sudah, karena rutinitas di kota kan anak-anak sekarang itu nggak tahu dengan hal-hal yang baru, hal yang sudah lama cuma bagi mereka baru gitu kan. Nah kita akan kembangkan untuk hal itu. Bukan berarti kita mau back to nature ya, maksudnya balik ke masa lalu enggak. Bagaimana kita kemas menjadi salah satu andalan wisata kita. Kalau kalian ke Pringgondani pernah belum? Nah itu kan kayak tempo dulu kan. Iya, betul. Tapi boomingnya luar biasa loh di situ. Sampai sekarang terasa gitu kan. Dan nanti kita itu kan dekat yang sawah itu kesana lagi dikit. Pringgondani naik ke atas kurang lebih sekitar 1 kilo, nah sekitar 3 kilo lah. Yang daerah ke dalamnya yang 3 kilo ini yang belum jalan ini masih tanah. Itu daerah sawah, kalau itu terhubung lagi menjadi sarana wisata yang baru. Ekonomi kreatif itu menjadi andalan kita ke depan. Jadi pariwisata dibarengi dengan pemasaran yang bagus ya kan. Karena buat konten kreator, kalian buat vlog di YouTube atau uang gitu kan, seperti UMKM. Nah UMKM juga menjadi sektor andalan kita. Bagaimana bisa menjadi daerah unggulan. Sekarang kalau kita ke Jawa sudah jelas itu apa khasnya di sana kan. Coba kita ke Balikpapan, nggak usah Balikpapan Timur lah, Balikpapan. Khasnya Balikpapan ini apa gitu kan. Terus toko oleh-olehnya juga paling di mana? Yang di Pandansari paling di situ kan. Maksudnya itu ada sentra-sentra yang atau toko-toko yang sudah tersedia, sehingga potensi-potensi lokal yang di dalam itu bisa kita kemas menjadi salah satu ekonomi satu kesatuan gitu kan. Ada wisatanya, ada hiburannya, ada oleh-oleh yang dibawa. Orang mau pergi wisata itu pasti orang berduit. Ada nggak orang mau wisata? Aku mau pergi ke sini, nggak orang punya duit, nggak mungkin. Sudah pasti dia punya uang lebih. Ini saya mau beli tiket, sudah punya uang lebih. Saya mau bawakan oleh-oleh, sudah punya uang lebih kan, seperti itu kan. Apalagi kita sebagai penyangga ibu kota, itu salah satu potensi luar biasa. Bandara di sini, terus otomatis kan IKN itu belum jadi semua, maksudnya untuk daerah-daerah pusat hiburannya, untuk pusat pendidikannya, untuk pusat kesehatannya kan belum terbentuk semua kan. Yang ada terdekat Balikpapan, Penajam juga belum terbentuk seperti Balikpapan. Untuk 20-30 tahun ke depan pasti orang larinya ke Balikpapan. Peluang itu harus kita tangkap seperti itu. Apalagi Balikpapan Timur mau jadi ada rumah sakit di sini. Nah, di Lamaru, nggak tahu kan? Dekat Polsek. Jadi sebelum Polsek ada sebelah kiri, ada tulisannya rencana pembangunan rumah sakit. Itu insya Allah doain saja. Tahun ini mau dibangun. Dari Polsek itu, jadi sebelum Polsek sebelah kiri, Gang Kangkung nggak? Gang Kangkung kacang itu. Nah, sebelah kiri
Baru ke depan tuh 100 meter baru ada polsek. Dia sebelum polsek sebelah kiri. Bencana itu salah satu upaya dari Pak Wali bagaimana memajukan untuk Balikpapan Timur tentang fasilitas kesehatannya. Ada juga SMP yang baru kan, itu juga salah satu program dari pemerintah, membangun indeks manusia yang unggul lah. Indeks bagaimana pembangunan itu tidak hanya fisik, jadi ada pembangunan manusia juga ke depannya. Nah, kalau SMA kita sudah usulkan tuh di provinsi ya namanya sekarang ya. SMA kan cuma SMA 7 sama SMA 5, tapi ada usulan juga di Manggar untuk SMA kan dibangun seperti itu. Ada ini yang kedepannya nanti yang jadi si penulis ini. Gimana hari Kurnia? Iya Pak, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Terakhir ya. Ya, bagaimana perkembangan wilayah ini dalam 5 sampai 10 tahun terakhir dan apa faktor penyebabnya? 5-10 tahun terakhir kah? Maksudnya dari 2000 berapa ini sampai 2000 berapa? Dari 2015 ya. 16 ya. 16 sampai 2026. Jadi perencanaan itu kan ada 3 ya. Perencanaan jangka pendek biasanya tuh rencana per tahun biasanya. Setiap tahun laksananya rencana pembangunan jangka menengah itu per 5 tahun. Terus ada satu koridor rencana pembangunan jangka panjang itu per 25 tahun. Jadi sebetulnya untuk garis besar pembangunan sudah ada jelas 25 tahun untuk Kota Balikpapan di wilayah Balikpapan Timur. Namun semenjak adanya IKN itu salah satu salah satu yang mendesak atau yang membuat pola perencanaan ruangan tuh berubah gitu. Ada jalan tol, terus ada lagi jalan tol yang dari Sepinggan dari bandara ya ke arah IKN. Itu salah satu bagaimana perencanaan itu berubah karena ada faktor-faktor tadi. Jadi perencanaan itu bisa berubah, ada faktor yang didesain itu kayak tadi IKN, ada pemindahan ibu kota itu kan yang menyebabkan bagaimana perencanaan tadi ada perubahan tertentu tapi tidak fundamental gitu kan. Kedua, perubahan itu terjadi karena adanya faktor alam. Jadi kayak Sumatera itu kan bisa membuat perencanaan yang sudah ada berubah gitu kan. Bagaimana kita akan bangun misalnya jalan dari ini ke ini, ternyata ada tanah longsor di situ, kita alihkan ke sini. Itu kan seperti itu kan. Jadi kalau untuk 5-10 tahun memang sudah jelas terkait pembangunan bendungan, terus untuk kritik kan mulai 2013 bagaimana Balikpapan sebagai Balikpapan kan rencananya untuk air PDAM-nya kan mengandalkan ada hujan. Jadi harus dibangun bendungan pendukung selain Waduk Manggar yang ada di kilometer 12 untuk menjangkau wilayah timur. Karena wilayah timur ini daerah berkembang daerah berkembang. Banyak perumahan-perumahan baru yang ada di Balikpapan Timur dan kilometer daerah Balikpapan Utara. Di kota ini sudah pada nyari daerah-daerah penyangga lain untuk daerah perumahan. Nah, dengan adanya IKN tadi, otomatis pertambahan penduduk itu sangat tinggi di Balikpapan. Baik yang melaporkan dirinya, baik yang terdata secara di Sukcapil memiliki KTP dan KK, maupun yang tidak memiliki KTP dan KK dan saja karena ada keluarga gitu kan, ada juga seperti itu. Itu otomatis ya tadi menimbulkan hal-hal pelayanan terutama untuk kebutuhan air bersih itu mendesak. Ada lagi tambahan lagi mengaji Raden ya kan, kita bagaimana menambah kapasitas kita atau kekuatan kita untuk menopang pelayanan dasar bagi masyarakat seperti itu. Jadi selama 5-10 tahun terakhir memang dengan adanya IKN banyak perumahan-perumahan baru yang ada di Balikpapan Timur seperti itu. Dan Manggar sendiri ini harus dimekarkan karena RT sudah 100, kepadatan penduduknya sudah banyak 50 sekian ribu sudah. Jadi Balikpapan Timur tuh 104.000 sekian untuk penduduknya ya, setengahnya itu di Manggar. Jadi Manggar tuh sama dengan di jumlah penduduknya digabungkan dengan 3 kelurahan lain.
Terintip Manggar Baru Lamaru digabungkan baru sama dengan Manggar. Jadi Manggar ini harus segera dilakukan pemekaran wilayah untuk kelurahan, sehingga nanti Manggar tuh jadi nambah 2 kelurahan usulannya. Jadi ada kelurahan Batakan dengan kelurahan apa gitu, dan kelurahan Manggar sendiri, sehingga lebih dinamis gitu. Jadi kita nanti dari 4 kelurahan bisa jadi 6 kelurahan. Salah satu dampak dengan adanya daerah-daerah tadi, timbulnya perumahan-perumahan baru dengan adanya faktor X tadi. Ada lagi? Siap. Jadi gini, dengan adanya pertambahan penduduk yang tadi Bapak sebutkan kan, karena adanya IKN juga itu dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah apa enggak Pak? Pastilah. Orang datang kan otomatis dengan segala kebutuhannya. Iya Pak. Orang kan pasti butuh nasi, Betul. orang butuh air, orang butuh baju, orang butuh celana, kan butuh dengan segala kebutuhannya, dan itu akan membelanjakan di pasar-pasar kita, di warung-warung kita. Saya harap sih ya pasar-pasar kita atau wilayah kita juga bisa memanfaatkan potensi. Memang ada faktor lainnya, faktor X-nya otomatis tenaga kerja juga harus kita pikirkan kan, seperti itu kan. Dari pemerintah juga setiap tahun kan juga ada program melakukan pelatihan kerja bagi mereka yang memiliki usia produktif ya, usia produktif, atau memberikan kesempatan bagi adik-adik kita yang baru lulus, bagi yang mau melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliah juga diberikan kesempatan seperti itu dengan beasiswa dan sebagainya. Ada lagi? Sudah. Capek kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari Sekolah GP1. Saya ingin membicaraai warga di sekitar Kelurahan Manggar ya. Jadi saya dengan Ibu Bapak. Selamat sore, perkenalkan saya Eksa dari kelas GP1. Pada hari ini saya ingin mewawancarai tentang proyek IPAS, yaitu perkenalan dan konektivitas. Bahwa ini aku mau tanya tuh, gimana proses distribusi barang ke tempat tidur? Diantarkan, kayak kelapa kan diantarkan, kalau kayak jeruk kan bisa jadi ya. Terus pertanyaan kedua, kendala apa yang dijualannya sama aku? Ya naik turun lah kembalinya tuh. Ya banyak kan, namanya jualan kan ada namanya, ada sendiri. Yang terakhir tuh, kondisi di sini mau ada nggak? Kayak jualan kan pengaruh ya. Kalau bisa dijelaskan, Ya kayak ini kan baru ini kan apa-apa kan viral, pasti banyak orang jualan kan, ya pengaruh itu itu apa, dan orang jualan gitu. yang dari hasil pembaca. Sebenarnya saya ingin mewawancara di Saya pertama dengan kayak Ya. dulu di Korea suruh bagaimana pelanggan yang datang ke toko fotokopi ini, apakah semakin ramai atau kayak dulu sih ada traffic ya, suka ada sedikit, tapi ini alhamdulillah terus. terus yang kedua, apakah sekarang lebih banyak pelanggan yang mengirim file lewat WA atau untuk dicetak, atau mereka masih suka datang atau dokumen di fotokopi?
dua-duanya. Jadi ceritanya dia main berdua, dia suka suka kirim file dari WA dari rumah, terus itu dia suka kirim ke Facebook terus untuk apa yang mau disediakan di kota Bogor, misalkan atau misalkan virus sih. Buat terus tahu ya kita sampai jadi saya nanggung. makasih ya Bu. Ya, Selamat malam, saya Eksa. Pada hari ini saya ingin mewawancarai warga di sekitar wilayah Berkebun Timur tentang ruangan dan konektivitas wilayah. Selamat malam Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Kristiani. Ibu mau tanya Bu, bagaimana menurut Ibu tentang perkembangan di Balikpapan Timur ini Bu sekarang dan pengaruhnya buat kehidupan sehari-hari, kayak misalkan pembangunan jalan di sekitar wilayah sini. selama ini selama saya ini tahun ini ya semakin hari semakin maju, semakin baiklah perjalanan karena banyak jalan-jalan yang sudah diperbaiki. Yang terakhir Bu, apa harapan Ibu untuk Balikpapan Timur ini ke depannya? Yang kami berikan pada wali kota yang menjaga pada saat ini, kiranya memperhatikan warganya di Balikpapan yang kurang mampu dan yang tidak mempunyai pekerjaan, kiranya ditengok supaya mereka dapat bekerja dan perekonomiannya semakin baik. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan saya Eksa. Pada malam ini saya ingin mewawancara tentang ruangan dan konektivitas wilayah. Selamat malam Bu. Halo. Dengan Ibu Suarni. Ibu Suarni, saya tanya Bu, Ibu biasanya belanja kebutuhan harian di mana ya Bu? Kalau saya belanja kebutuhan sehari-hari, kebanyakan saya dapat saya peroleh di pasar, ya pasar sekitar. Selanjutnya daerah kita ini paling butuh pasokan dari daerah mana ya Bu? Kalau untuk kebutuhan itu kebanyakan dari luar Pulau Kalimantan, khususnya itu dari Pulau Jawa. Kalau untuk beras itu biasa dari Pulau Sulawesi seperti Sulawesi Selatan. Kalau boleh tahu kenapa? Karena kalau hanya dari daerah khususnya sini Balikpapan itu kurang mencukupi kebutuhannya, ya lebih banyak ya. Jadi harus dari luar daerah Pulau Kalimantan. Yang terakhir Bu, apa keluhan Ibu selama tinggal di daerah ini? Kalau saya ya sebagai ibu rumah tangga ya banyak ya Mas. Kalau mau dijabarkan satu-satu ya, Kalau ya bisa, khususnya ya ini pada naik semua, listrik pada naik, terus kebutuhan pokok seperti beras minyak juga naik ya. Ya itu sih sebenarnya kita maunya lebih diturunkan lah kalau bisa, ada stabilkan lagi. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Sekian dari hasil wawancara saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di RT 33 Kelurahan Lama. Jadi saya dengan Mas siapa sekarang ini? Mas Pian. Pian. Ya. Jadi Mas di sini sudah berapa lama tinggal di sini? Kisaran 12 tahun. 12 tahun. Yang Anda rasakan apa saja Mas? Di sini cukup nyaman sih Mas, cuma masih banyak hutan juga. Kadang warganya itu dibilang kompak, kadang enggak ya. Tahu loh warga di sini tuh kayak gitulah. Terus apa aktivitas utama dari masyarakat di sekitar sini Mas? Gotong royong, bersih-bersih musola, bersih-bersih lapangan. Kalau ada kegiatan ya mereka ikut keluar gitu, ikut meramaikan gitu. Oke. Terus dari segi kenyamanan di sini bagaimana Mas?
atau dan nih kebersihan gitu? Menurut saya sih nyaman sih mas, karena enak juga untuk anak-anak mudanya di sini, yang kreaturnya itu bersih, bisa bilang bersih lah, karena rajin juga anak kecil. Ya, di sini bersih, untuk kampung termasuk bersih sini mas. Cuma ya daun-daun aja sih, kalau soal sampah-sampah nggak ada sih. Banyak petani. Iya banyak petani, jadi banyak daun-daun kan. Kalau soal sampah nggak ada sih mas. Nah, daun-daun sih kebanyakan sih mas. Kasih mas. Setelah hasil wawancara kami mengenai keruangan dan konektivitas